Dalam episode ini kita akan belajar tentang group root ya. Group root ini sebenarnya tidak terbaca di URL. Jadi kita buat folder seakan-akan dia menggroup semua file atau folder yang kita inginkan, tapi dia tidak terbaca di browser. Perhatikan, seandainya kita buat di sini group block misalnya, ya kan? Maka harusnya yang dipintanya adalah directory group dan block, ya kan? Coba saya buat di sini group pakai parenthesis atau buka kurung dan tutup kurung. Kemudian di sini kita buat itu file pertama itu adalah directory block dan kemudian diikuti dengan page.tsx. Kemudian di sini kita bisa buat default dan di sini kita buat itu block. Kemudian kita refresh di browser. Harusnya ini akan sudah berhasil. Tapi what happened? Ya, karena di sini kita buat itu pakai parenthesis. Sehingga Anda tahu bahwa group ini tidak akan terbaca di browser. Pada dasarnya dia hanya berakting sebagai grouping, sehingga Anda perhatikan kita kunjungi blog saja dia sudah bisa. Nah, yang artinya kalau grup ini tidak terbaca, bukan tidak mungkin bahwa ini kita ganti menjadi parenthesis seperti ini, yaitu dia di group ke dalam yang namanya out, sehingga kita pergi ke navbar kembali untuk menghilangkan yang ada di sini. Karena saya menggunakan PHP Storm, jadi dia otomatis menganggap bahwa kita akan move directory-nya. Dan coba kita modifikasi menjadi register dan login dan refresh di browser, kita pergi ke login. Maka ya, jika Anda perhatikan grupnya sudah oke di sini. Nah, jadi ketika Anda tidak ingin sangat berantakan seperti ini, kontak di luar dan segala macamnya, tentu Anda bisa membuat satu grup lagi. Seperti misalnya buka kurung up kita buat. Kemudian about kontak kita bisa pindahkan ke sana sebenarnya. Kontak, about, dan kita pindahkan ke dalam up folder ini. Bahkan sebenarnya jika Anda ingin grup home-nya juga bisa. Contohnya seperti ini. Karena home ini terkadang mempunyai banyak sekali. Bayangkan kalau misalnya Anda itu mempunyai misalnya market page-nya lah bisa dibilang. Ada di sana yang namanya pricing, ada yang namanya di sana itu the latest blog, the latest ini, the latest itu ya kan, atau bahkan ada hero di sana. Maka sebenarnya itu kan bisa di group ke dalam satu yang namanya home. Jadi kita buat di sini parenthesis home. Kemudian page yang ada di sini kita pindahkan ke dalam home ini. Alright, sekarang harusnya jika kita buat di sini home dan saya akan cek dulu apakah ada di navbar ini digantinya. Oh, tidak ada. Sekarang kita refresh, kita pergi ke home page. Maka yang kita dapatkan tetaplah homepage di sini walaupun struktur directory kita seperti ini. Nah, tujuannya apa? Untuk membuat bersih directory kita. Bahkan blog ini juga sebenarnya bisa kita masukkan ke dalam app, sehingga jika kita sekarang lihat pada grup ini sudah kosong, maka kita hapus sudah bisa. Nah, kemudian pada dashboard ini akan banyak nanti sesuatu yang lain. Seperti misalnya create blog, apalagi misalnya itu entah apa lah ya kan. Sehingga kita bisa buat di sini dalam parenthesis dashboard, sehingga stats ini akan tidak lagi kita kunjungi melalui dashboard. Sehingga apa yang bisa kita lakukan di sini adalah stats langsung. Ya, tetap apa ini? Kenapa kita melihat ada cannot have a parallel page to shop sempat? Coba kita lihat dulu. Ya, dashboard tidak memiliki yang namanya URL, sehingga di sini kita bisa buat directory dashboard. Dan page ini akan kita seret ke dalam dashboard tersebut. Sehingga sekarang kita refresh, akan errornya hilang. Kita pergi ke dashboard, maka kita akan mendapatkannya. Tetapi jika Anda memang ingin membuat dashboard ini available di setiap URL dashboard yang ada, contohnya Anda mempunyai di sini misalnya blog, create, dan kemudian di sini ada page. Anda tetap ingin dia di dalam dashboard ini, maka Anda bisa seret dia ke dalam dashboard ini. Sebagai contoh, jika sekarang kita pergi ke blog create page, saya akan buat dulu di sini default export dan kita buat di sini create new blog. Dan sekarang kita pergi ke blog create, maka di sini akan create new blog. Nah, tetapi jika Anda ingin dia dimulai dengan dashboard, maka Anda bisa buat dia atau seret dia ke dalam dashboard ini. Seperti ini kira-kira. Dan sekarang kita refresh, maka harusnya create new blog akan sudah muncul, tetapi harus memulainya dengan dashboard. Ya, tapi itu preference masing-masing. Anda mungkin suka yang bagaimana, yaitu pilihan Anda. Yang paling penting itu Anda sudah mengetahui bagaimana cara grup layarnya. Sehingga jika Anda perhatikan sekarang, directory kita sudah bersih. Tidak ada lagi yang di luar, bisa dibilang. Bahkan seandainya
Jika ada misalnya static page yang Anda punya dan itu memang di luar atau pembentukan yang lain, Anda bisa buat di sini new directory. Misalnya kita buat itu terms, ya kan, page.tsx, dan kemudian di sini kita buat default, kemudian di sini kita buat itu terms, dan tidak ada salahnya jika kita copy and paste, kita ganti di sini privacy misalnya, dan di sini kita buat privacy. Kemudian sekarang kita pergi ke privacy page. Oke, kita akan mendapatkannya. Nah, mungkin pertanyaan Anda selanjutnya itu bagaimana cara kita memodifikasi page-nya. For example, saya pergi ke login page. Saya tidak ingin menampung semua menu ini. Saya pergi ke dashboard, kita tidak ingin melihat menu ini. Ya, tradisionalnya dashboard dan login page itu mempunyai hal yang berbeda atau menu yang berbeda, ya kan? Apalagi home page atau bisa dibilang front page-nya atau marketing page-nya, ya kan? Nah, kalau seandainya Anda berpikir seperti itu, maka di Next.js ini sangat mudah sebenarnya. Anda tinggal membuat semacam layout pada setiap grup yang Anda punya, itu tentu bisa. Atau Anda ingin membuat layout perorangan juga bisa, atau per page, bukan perorangan, maksudnya per page. Contohnya pada privacy ini saya akan buat layout.tsx. Saya buat di sini export default. Kemudian di sini harusnya kita bisa buat children. Karena ini sifatnya read only, maka bisa kita buat di sini read only. Childrennya kita buat ria not. Kemudian di sini kita buat children. Nah, untuk membedakannya, saya akan buat dulu di sini min screen bg apa kita buat di sini ya, jing 700 misalnya. Nah, kemudian saya akan copy and paste ini ke dalam terms ini, kita buat namanya layout juga. Tapi untuk kali ini kita akan membedakannya menjadi 500 daripada 700. Sehingga sekarang jika kita pergi ke privacy, yang kita dapatkan adalah background seperti ini. Atau kita pergi ke terms, kita akan mendapatkan background yang seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah ini bisa kita group? Bisa juga. Kita tarik layout ini ke dalam static ini. Nah, kemudian layout ini kita hilangkan. Dan kemudian kita refresh di browser, kita akan mendapatkan Zing 500 which is satu yang ada di sini. Dan kemudian saya akan ganti dulu menjadi misalnya 800 sehingga agak gelap. Dan saya pergi ke privacy, dia akan tetap gelap seperti ini. Problemnya adalah dia masih extend keluar. Artinya jika Anda perhatikan layout yang ada di sini kita membuat navbar. Jadi sebenarnya walaupun kita buat layout di sini, dia akan tetap extend ke layout yang sudah memberikan komponen default. Seperti misalnya yang Anda perhatikan sekarang ini. Nah, apa yang harus Anda lakukan di saat-saat seperti ini adalah berpikir untuk menghilangkan navbar dari sini dan memasukkannya ke layout atau kemana yang Anda butuhkan. Alright, untuk itu saya akan melihat Anda di video berikutnya.